Kalau kita jujur, kebodohan massal yang menjalar di negeri Konoha bukanlah kutukan langsung dari langit. Tapi adalah produk rekayasa sosial yang berjalan rapi. Sebuah hasil desain, bukan kesalahan teknis. Masyarakat kita tidaklah bodoh, tapi dijauhkan dari akses berpikir. Sistemnya tidak kosong, tapi diisi dengan kebisingan yang tidak penting. Kita seperti hidup dalam ruang tunggu sejarah, ramai, tapi tidak bergerak. Kita punya demokrasi. Tapi lebih mirip pemilu popularitas. Yang terpilih bukan karena visi misi, tapi karena viral. Menteri bukan dirancang untuk berpikir jangka panjang, tapi untuk jadi sales kebijakan sementara. Kebijakan berubah bukan karena evaluasi, tapi karena ganti kursi. Sementara pendidikan, lebih sering jadi percobaan. Guru tidak tahu harus kemana. Siswa tak tahu belajar untuk apa. Sistem berubah bukan karena kemajuan, tapi karena panik menghadapi masa depan. Dari dana riset, kita masih di bawah 0,3% dari PDB. Padahal tantangan dunia semakin rumit. Negara lain menggelontorkan dana untuk AI, energi terbarukan, dan luar angkasa. Kita sibuk bangun tugu, gapura, dan baliho raksasa, yang tak bisa menjawab tantangan industri keempat. Dari bonus demografi, sedang kita buang sia-sia. Anak mudanya banyak, tapi yang terlatih sedikit. Alih-alih mendorong kreativitas berbasis teknologi, mereka didorong untuk jadi konten kreator dadakan demi mengejar engagement dan endorse. Sementara itu, literasi turun. Logika tumpul. Hoaks naik. Algoritma makin memanjakan ego. Dan kita pun nyaman dalam ruang gema yang disetel untuk tidak membuat kita berpikir terlalu dalam. Lihat negara lain, Iran, diblokade puluhan tahun, disangsi dari segala arah. Tapi mereka melawan bukan dengan keluhan, tapi dengan pembangunan. Mereka tidak punya banyak akses dunia luar, tapi justru itu yang membuat mereka mengembangkan kekuatan dari dalam. Mereka mencetak teknokrat, insinyur, ilmuwan. Hasilnya, drone tempur buatan sendiri. Rudal hipersonik. Satelit sendiri. Sistem pertahanan canggih. Dan serangan balik ke pusat teknologi Israel. Semuanya bukan hasil euforia, tapi hasil disiplin berpikir panjang. Kita punya semua akses. Kita punya YouTube, modal asing, Google Scholar, investor, bahkan demokrasi. Tapi hasilnya, dijadikan konten prank. Gosip selebriti. Reseller skincare. Mahasiswa teknik malah jadi tukang unboxing. Generasi muda yang lebih bangga jadi viral daripada jenius. Startup, bukan bikin teknologi, tapi jualan template aplikasi. SDM kita bukan kurang pintar, tapi tidak diarahkan untuk berdaya. Kita punya otak, tapi terlalu sibuk bikin konten relatable, sampai lupa belajar logika dasar. Negeri Konoha. Tempat di mana rencana besar dikalahkan oleh tren sesaat. Di mana suara lantang lebih dihargai daripada ide jernih. Di mana kemasan lebih penting daripada isi. Sumber daya alam kita melimpah, tapi tak menghasilkan nilai tambah. Anak muda kita cerdas, tapi sistem membuat mereka sibuk bertahan hidup, bukan mencipta masa depan. Pertanyaannya, sampai kapan kita jadi penonton di panggung kemajuan? Sampai kapan kita puas jadi konsumen ide-ide luar? Sampai kapan kita yang sering membanggakan kekayaan budaya, tapi malah sambil mengekspor bahan mentah dan mengimpor teknologi? Jika bangsa lain bisa menciptakan kekuatan dari tekanan, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita yang bebas dari tekanan justru memilih jalan paling nyaman dan pendek? Sekarang mari kita jujur. Negeri ini terlalu luas untuk diarahkan oleh tren. Terlalu muda untuk merasa tua. Terlalu penting untuk terus terjebak dalam rutinitas yang tak membawa perubahan. Bangun, karena masa depan tidak akan datang dari viralnya sebuah video, tapi dari sadarnya sebuah generasi.